Oke guys, di sini saya punya produk lagi dari Powerlight, yaitu Rechargeable Slim Pocket Flashlight atau lampu senter saku yang tipis guys. Dia tipis guys ya. Ini maksimal 500 lumen, punya lampu ganda, ada 1 dan 2, kemudian 4 tingkat kecerahan, IP44 atau tahan cipratan, cocok untuk outdoor guys, jadi mancing ataupun untuk berkemah guys. Pilihan warna ada 2, cool daylight itu warna putih dan yang warm white yang agak kuning guys. Kemudian ini dilengkapi klip ya, ada klipnya di belakang. Jangkauan sinar hingga 20 meter. Ya ini saya rasa nggak sampai guys ya, dalam artian tidak akan terang lah 20 meter. Ini cara penggunaan. Kemudian baterainya 450 mAh. Kemudian durasi pengisian 2-6 jam. Nah ini dimensinya guys, dia ini 2,8 cm kali 0,6 cm kali 10,5 cm. Jadi guys, ini lampu tipis guys. Ya tipisnya dia ini hanya 0,6. Coba kita cocokin dulu ya, bener gak nih klaimnya? Ya ini kalau di sini lebih guys, nggak sampai lebih dari 6 mili. Ini kalau diukur di sini 8 mili guys. Ya tapi ini udah tipis sekali guys. 8 mili. Ini sendiri panjangnya sendiri. Kita cek. Ini 10,6. Dia bilangnya 10,5. Oke. Kemudian lebarnya dia ini 2,5. Ya 2,8 itu mungkin termasuk di sini guys ya. Kalau di samping sini ya tetap 2,5. Ya kurang lebih gitu guys. Oke guys, jika beli ini nanti ada kelengkapan berupa kabel charge USB-C dan yang ini yang USB biasa yang A. Kemudian ada juga buku petunjuknya guys ya, hanya selembar kertas saja. Nah, oke kita mulai dari bodinya sendiri guys ya. Oh sebentar, dengan harga guys ya, ini saya beli di harga 189.900 di ASKO guys, atau dahulu dibilangnya Ace Hardware. Untuk produknya sendiri yang ini bahannya ini logam guys ya, yang ini sepertinya bahannya aluminium. Ini juga ada klipnya dari logam semua ya, ini cukup keras guys, bagus guys. Kemudian tadi saya sebutkan lampunya ada 2. Kemudian ini untuk charge-nya di sini guys ya, ini ada penutup karetnya warna biru ini. Ya kemudian yang satu lagi ini adalah tombolnya guys. Ya, ini tombolnya hanya 1. Di bawah ada magnetnya guys. Nah ini magnetnya bagus guys, saya bilang bagus guys ya. Jadi ini kalau saya lihat nih, kita taruh di sini jaringan guys ya. Iya. Selama dia nggak jatuh bisa guys ya. Jadi saya bilang bagus magnetnya. Nah, kemudian yang saya hendak bahas adalah detailnya guys. Oke, ya menurut spek ya guys ya. Jadi dia itu punya lampu turbo guys. Lampu turbo ini kalau kita tekan tombol powernya ini 2 kali, nah, dia langsung nyala guys. Ya, di turbo hanya ada di depan guys. Kita tekan sekali dia mati. Dia 500 lumen. Ini saya zoom dikit guys ya, biar kelihatan ya. Sorry. Nah, ini keterangan guys. Ya, 500 lumen tapi hanya tahan 30 detik. Ya, selain itu ini dibilang lampu kerja ya guys ya. Ini dibilang lampu kerja. Selain itu ada lampu biasa yang ini, yang terang ini guys. Ini jadi saya nyalain dulu guys ya. Nah, ini lampu terangnya ini guys. Dia ini dibilangnya 300 lumen. Bisa tahan 2 jam. Kalau mediumnya tekan sekali 100 lumen
4 jam. Kemudian yang redupnya ini guys 30 lumen 6 jam. Kemudian ini penggunanya kita tahan lagi. Nah, dia jadi warna warm white guys, agak kuning. Ya ini sama guys ya. Berarti tingkatannya sama. 300, 100 dan 30. Kemudian kita tekan sekali lagi mati. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi modenya, nah, dia akan jadi lampu merah kedip guys. Kalau kita tekan lagi, nah dia jadi yang center. Yang center ini adalah dia bilangnya 200 lumen. Kemudian kita tekan sekali lagi, dia jadi 60 lumen. Dan yang terakhir ini adalah 20 lumen guys. Nah, 2, 4, dan 6 jam guys tahannya. Pengisian daya ya dibilangnya 2 jam. Kemudian tadi dimensi udah ya, ini udah dibicarakan semua. Nah ini kalau kita tekan sama guys, dia terakhir berkedip ya. Jadi dari tarang, medium, redup, dan berkedip. Ya di sini keterangannya guys, dia bilang tekan tombol 1 kali untuk melihat terang. Nah ini agak salah guys ya. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita setting terakhir guys, tadi yang terakhir nyala ini. Kalau kita tekan lagi sekali, dia nyalanya tetap ini guys. Ya, tetapi kalau kita rubah ke sini guys, nah dia harus ditahan ya guys, tahan terus, dia pindah ke sini, kita mati. Kalau kita tekan sekali lagi, dia nyala ini lagi guys. Ya, jadi pilihan kita terakhir, kalau kita matikan, waktu kita nyalakan akan kembali ke pilihan kita terakhir. Seperti itu guys. Jadi kalau mau kembali ke lampu senter depan guys, ya ini harus ditahan agak lama terus guys, sampai lampu senter nyala. Kemudian kita tekan 1 kali, baru mati. Nah itu modenya seperti itu guys ya. Jadi yang di sini salah. Sekarang kita hendak uji coba untuk klipnya guys ya. Jadi ini klipnya seperti saya bilang, ini besi guys, dan bagus guys. Saya bilang bagus. Ya, sepertinya cukup kuat. Ini sendiri klipnya ini jaraknya dari atas ini adalah 2 cm guys. Jadi kalau kita hendak masukkan ke dalam saku gitu guys ya, agak keras guys. Nah ini maksimal guys, seperti ini guys. Jadi kalau bisa dilihat ya kira-kira guys ya. Nah ini kalau ditaruh di saku seperti ini guys. Mau nggak mau tetap harus posisi di luar guys ya. Jadi tidak bisa di dalam, pasti nongol di luar. Tapi kalau gini, kalau kita punya ransel sekali guys, terkadang dia ada kaitnya guys ya, jadi bisa taruh di ransel juga guys. Seperti itu ya. Nah itu selain di saku guys, bisa juga sebenarnya di topi guys. Nah, di topi juga bisa guys. Jadi kita tinggal selipkan aja. Nah, ini tergantung topinya guys ya. Kebetulan ini topi saya ini pendek. Jadi kalau kita ukur guys ya, kalau sampai dari ujung sini perlu sekitar 8 cm guys. Ya, jadi kalau posisi gini ya agak maju dikit guys. Nah ini jadinya seperti ini guys. Ini tentu saja agak berbeda dengan center topi guys ya. Seperti saya punya gini guys. Ini sih murah guys ya, hanya belasan ribu seingat saya. Kecil gini guys. Nah, ini kalau kita taruh sampingnya, nah seperti ini guys. Yang ini bisa dimainkan guys. Kelihatan ya, bisa dimainkan nih. Nah, jadi tergantung arahnya mau arah kemana. Tapi ini terus terang pakai baterainya baterai kancing dan ya tidak terlalu terang lah, saya bilang gitu. Nah, tetapi Anda mungkin tanya, kalau lampu ini gini apa bisa terang guys? Bisa lihat sekitar. Nah, ini kita lihat aja buktinya. Ini saya gunakan lampu bagian center guys. Ini nyala. Nah, kalau kita lihat derajatnya guys, ya, dia kira-kira hampir 180 derajat. Dari ini kita bilang 160 derajat ya. Jadi berkurang 10 derajat kanan dan kiri guys. Ini kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya, ini 10 derajatnya nih. Nah, sedangkan kalau posisinya di sini guys, ini saya bilang dia berkurangnya 20 derajat sisi kanan dan 20 derajat sisi kiri.
Ya, jadi masih oke lah. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita pakai topi akan cukup terang guys untuk nerang jalan keliling guys. Kemudian kalau kita gunakan lampu utamanya guys, ini karena dia bulat jadi posisi sama guys ya. Nah, dia ini mempunyai sudut kira-kira dipotong 20 derajat kiri dan kanan guys. Ini tangan saya ini 20 derajat di sini. Kelihatan bayangannya guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekitar 150 derajat untuk lebarnya guys. Saya sendiri sengaja beli yang ini guys, karena saya hendak taruh di tas saya guys. Jadi tas saya ini cukup kecil guys ya. Jadi tidak besar. Bisa dilihat guys, hanya tipis saja. Kemudian hanya ada 2 kantong, depan dan yang bagian utamanya guys. Yang depan ini biasa saya isi multi tools dan ada tang guys. Ya, ini pun juga agak mepet sebenarnya. Ya, karena tasnya kecil. Tapi dengan adanya ini guys, nah ini tinggal saya selipin aja guys di atas ini guys. Ya, dia udah masuk guys. Ya, jadi sengaja beli yang tipis gini guys. Jadi mudah untuk diselipkan. Nah, selain itu kegunaannya guys, bisa juga untuk emergency di kendaraan guys, khususnya mobil guys ya. Jadi ini kan dia pakai magnet guys. Jadi kalau kita ada tempel ban segala, bisa ditempelkan di body guys, untuk menerangi bannya, karena dia cukup lebar cahayanya. Jadi bisa menerangi sampai ke sisi dalam dari telapaknya ban ya guys ya. Nah, selain itu kan dia ada lampu merahnya guys yang kelip-kelip. Nah itu juga bisa kalau kita tempelkan di body gitu guys, menghadap ke belakang, jadi lampu merahnya bisa berkedip nyala. Jadi untuk rambu-rambu hazard aja. Nah sekarang masalahnya adalah kekurangannya guys ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kurangnya cuma satu guys. Dia tidak punya lampu standar merah guys, seperti yang ini guys. Kalau ini kalau kita nah, dia punya lampu standar merah guys. Oke guys, saya rasa cukup dulu ulasan dari saya. Jadi menurut hemat saya lampu ini sangat-sangat berguna guys, sangat tipis, dan saya cukup rekomendasi guys untuk ini. Ya kecuali kalau Anda cari yang terang, ya ini nggak bisa guys. Ya ini cukup membantu, tapi tidak dapat dibandingkan dengan lampu senter yang sampai ribuan lumen guys ya. Oke guys, cukup. Terima kasih. Sampai jumpa lagi guys ya.